Keindahan alam Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ujung utara di Miangas hingga ke selatan di Pulau Rote, tak bisa membendung virus yang menyebar hampir ke seluruh dunia, coronavirus disease COVID-19. Sinar hangat matahari di bumi pertiwi tak bisa menghalangi virus menyebar dan menjadi pandemi. Angin yang bertiup seolah ikut menyebarkan wabah dan membuat segalanya berubah. Di dunia pendidikan, sekolah-sekolah ditutup, guru dan murid tak lagi saling bertatap. Mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Perdagangan dan kegiatan ekonomi sehari-hari juga terdampak dengan pandemi ini. Pasar-pasar sepi, tak ada tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Pembatasan wilayah atau yang dikenal dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, menyebabkan masyarakat sebaiknya tidak berkegiatan di luar rumah. Masker telah menjadi pelengkap wajib untuk kegiatan sehari-hari. Webinar atau web seminar berupa pertemuan virtual menggunakan aplikasi berbasis internet menjadi lazim dilakukan oleh banyak instansi dan lembaga, baik pemerintahan maupun swasta. Bahkan media massa membuka peluang wawancara daring dengan narasumber yang sama-sama berharap berperan menjadi pemutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan alasan yang sama, pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 20 September diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 tetap digelar secara serentak pada masa pandemi COVID-19. Pilkada serentak digelar di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 37 kota untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, dan 224 kabupaten yang mengadakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tahapan, jadwal, dan program pilkada yang sudah disusun Komisi Pemilihan Umum KPU diperbaiki dan dirapikan agar bisa beradaptasi berdasarkan protokol kesehatan. Harmonisasi sudah selesai. Nah, kemudian kami merapikan masukan, catatan dari banyak pihak. Nah, ternyata ketika kami dalam proses merapikan itu ada perkembangan-perkembangan baru. Misalnya keputusan dari Kementerian Kesehatan. Di ruangan ini dalam situasi seperti ini suhu yang diperiksa minimal maksimal 38 derajat Celcius misalnya. Kalau di atas itu nggak boleh. Tapi di situasi yang lain 37,3. Nah, itu kita kemudian menyesuaikan lagi. Karena kalau misalnya ini sudah kita undangkan, nanti kalau ada revisi lebih panjang lagi prosesnya. Karena harus konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, itu beberapa hal yang kemudian membuat prosesnya agak lama. 12 Juni 2020, terbitlah Peraturan KPU atau PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota 2020. Sesuai PKPU tersebut, sejumlah jadwal mengalami penyesuaian, seperti masa pemutakhiran daftar pemilih sementara atau DPS, penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar, hingga penetapan pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga. Tahapan kampanye dimulai pada 26 September selama 71 hari hingga 5 Desember. Dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, KPU membagi masa kampanye dalam 3 fase. Pertama, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Kedua, debat publik. Dan ketiga, kampanye melalui media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga dilakukan pada 6 hingga 8 Desember. Pemungutan suara sekaligus perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS dilaksanakan
pada 9 Desember 2020. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, sebuah pesta demokrasi diadakan di tengah pandemi. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di pilkada, sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari COVID yang kontraproduktif. Kemudian yang kedua, saya juga melihat beberapa negara juga telah menyelenggarakan pemilu di masa pandemi ini, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional, seperti di Singapura, di Jerman, di Perancis, di Korea Selatan. Yang paling penting, kita juga harus bisa meyakinkan pemilih, KPU, juga pemerintah, sangat concern terhadap kesehatan dan keselamatan dari COVID. Penetapan protokol kesehatan adalah sebuah keharusan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi ini. Protokol kesehatan harus dijalankan mulai dari tahapan awal, termasuk menjaga kesehatan para petugas pelaksana Pilkada, serta pemeriksaan tubuh untuk memastikan terbebas dari paparan COVID-19. Hal ini memicu munculnya anggaran baru, serta rangkaian rencana baru. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengadakan pemilihan umum di tengah pandemi. Sejumlah negara lain juga melaksanakan pemilu, baik berskala nasional maupun lokal. Bercermin dari itulah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman optimistis bahwa Pilkada serentak di Desember 2020 bisa berjalan kondusif seperti yang diharapkan, selama tetap berpegang pada penerapan protokol kesehatan. Penyebaran bisa dicegah, sebetulnya nggak ada masalah, kita tetap berinteraksi, beraktivitas, menyelenggarakan tahapan pemilu ini. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, sepanjang semua pihak mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 yang mewabah dan menyebar hampir ke seluruh wilayah di tanah air membuat sejumlah KPUD, Komisi Pemilihan Umum Daerah, mengajukan beragam upaya agar pilkada serentak tidak menjadi pusat penularan atau klaster baru virus corona. Sesuai pengajuan KPU terhadap tambahan dana, Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Keuangan sepakat menambah anggaran pilkada 2020 sebesar 4,76 triliun rupiah. Dana tersebut bersumber dari APBN 2020. Penambahan dana dari yang sebelumnya sebesar 9,9 triliun rupiah, serta-merta membuat KPUD menyusun sejumlah rencana baru. Contoh misalkan untuk rapid test. Rapid test ini akan kita laksanakan kepada seluruh petugas. Ada 500.000 lebih petugas kita yang akan kita rapid test secara bertahap. Bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi protokol ini, akhirnya pemilih kita alokasikan 500 orang per TPS, dan itu berkonsekuensi kepada adanya penambahan lebih kurang 1.300 lebih TPS. Tantangan lain yang dihadapi pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini adalah adanya potensi politisasi bantuan sosial atau bansos yang disediakan oleh pemerintah. Bansos yang sejatinya digunakan untuk penanganan COVID-19 bisa jadi dibelokkan sebagai kesempatan untuk mendapatkan simpati dan dukungan pribadi. Badan Pengawas Pemilu menyebutkan politisasi bansos COVID-19 ini berpotensi dilakukan oleh calon petahana. Tentu kami juga akan koordinasi terus dengan Kemendagri terkait dengan persoalan bansos COVID, yang mana ini punya potensi abuse of power bagi jajaran yang berkemungkinan menjadi petahana. Jadi karena saat ini kan bansos COVID kan artinya pemerintah ada program itu. Potensi petahana ini juga banyak, dari 270 itu data kami sekitar ada 200 ya.
Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu indikasi keberhasilan yang seringkali menjadi tolok ukur adalah tingkat partisipasi pemilih. Di tengah pandemi ini, angka partisipasi pemilih dalam pilkada serentak menjadi sorotan dan perhatian. Upaya untuk menjaga tingkat partisipasi pemilih adalah tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi, terlebih KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ini untuk membantu kita mempertahankan partisipasi yang sudah kita raih 2019 kemarin, dan juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada saat pandemi ini, karena kami menyadari bahwa pandemi ini tantangannya juga ini ke partisipasi. Tetapi ada juga yang tren partisipasinya justru naik. Nah, kenapa itu? Karena penyelenggara pemilu, masyarakat, pemilih, peserta pemilu melihat ini sesuatu yang baru, justru menjadi tantangan bagi mereka. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman penyelenggara pemilu, ini hal baru, ini tantangan besar bagi kita. Kita harus wariskan hal baik untuk generasi yang akan datang. Setiap provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, baik untuk gubernur dan wakil gubernur maupun tingkatan di bawahnya, yaitu wali kota, wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati, tentu memiliki karakteristik permasalahan masing-masing. Seperti di Provinsi Papua, Pilkada serentak 9 Desember 2020 akan diikuti oleh 11 kabupaten di provinsi paling timur Nusantara ini. Agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan tertib, tenang dan lancar, lebih dari 2.000 personal TNI dan Polri disiagakan. Memang kalau di Papua ini hampir rata-rata dianggap rawan, karena memang kita pengalaman yang kita sudah punyai, selalu ada masalah di dalam upaya para pihak untuk melakukan langkah-langkah kerja mereka untuk meraih kemenangan itu. Distribusi logistik TNI dengan sumber daya yang ada, dengan alutsista yang ada, baik Kodam, Lanut maupun Lantamal, kami juga siap apabila dibutuhkan dalam rangka mendukung dan membantu distribusi logistik pemilu di daerah-daerah terpencil dan juga daerah kepulauan. Keterlibatan prajurit TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah sebuah kewajaran yang dilaksanakan sejalan dengan tugas-tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Dalam pelaksanaan pemilu serentak di tengah pandemi COVID-19 ini, TNI dan Polri juga bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan protokol kesehatan. Bersama tim dari pasangan calon serta partai pengusung dan pendukung masing-masing. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal agar antisipasi kita terjadinya klaster baru pilkada bisa kita maksimalkan. Pilkada yang kebetulan digelar di masa pandemik ini, memang ada peraturan KPU yang sudah diperbarui yang menyatakan setiap kegiatan dalam rangka pilkada harus mengacu kepada standar protokol kesehatan. Seperti bagaimana mendaftar, bagaimana memverifikasi, bagaimana kampanye, dan bagaimana juga di TPS nantinya. Seluruh tahapan pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia dan Kalimantan Tengah khususnya Provinsi dan Kota Waringin Timur, seluruh tahapannya diselenggarakan dengan melaksanakan dan memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ini tertuang dalam peraturan KPU nomor 6 yang kemudian dirubah dan nomor 10 tahun 2020, artinya pelaksanaan pilkada serentak lanjutan pada masa pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan adalah kata kunci untuk tetap menyelenggarakan pilkada di 270 daerah secara serentak pada 9 Desember 2020. Protokol kesehatan menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh seluruh unsur yang terlibat. Dan masyarakat pun memiliki penilaian sendiri terhadap pelaksanaan pilkada di tengah wabah COVID-19 yang tak dapat diprediksi sirna dari bumi pertiwi.
jangan menjadi sumber perpecahan dan melahirkan permusuhan dan membuat suasana tidak kondusif, bahkan membuat adanya persengketaan dan permusuhan di antara sesama kita. Kontestasi untuk menjadi orang tertinggi dalam suatu wilayah memang seringkali memunculkan perbedaan pendapat atau friksi. Namun perhatian pada pandemi COVID-19 melebihi kekhawatiran pada munculnya friksi-friksi antar pendukung pasangan calon. Hal lain yang tidak banyak mendapatkan pembahasan dan perdebatan adalah jumlah calon tunggal yang bertarung dengan kotak kosong di 28 daerah. Pemerintah tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember dan menjadikan pandemi sebagai tantangan dan peluang bagi pasangan calon untuk saling adu gagasan. Ada kontestasi pilkada, mari termasuk rekan-rekan media naikkan isu kemampuan menangani pilkada oleh para calon-calon kepala daerah, baik yang petahana maupun non petahana, keluarkan semua jurus silatnya, segala sumber dayanya untuk bisa mampu menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Bagaimana mereka yang PHK, bagaimana ekonomi yang menurun, PAD yang menurun. Silakan mereka berpikir, adu gagasan. Virus novel corona baru atau COVID-19 secara resmi diumumkan masuk ke wilayah Indonesia sejak 2 Maret 2020. Sejak saat itu, protokol kesehatan tidak bisa lepas dari ragam kegiatan masyarakat sehari-hari. Demikian pula pada pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada. Daerah-daerah pelaksana pilkada tidak sekedar menerapkan pemakaian masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak, tetapi mewajibkan pemeriksaan cepat atau rapid test kepada petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP, serta petugas Bawaslu sebelum mengawasi tahapan verifikasi faktual. Sebelum mereka ke lapangan, kita harus pastikan dulu mereka sehat, bebas dari COVID-19, dan pada saat di lapangan juga dibekali nanti APD-nya. Nanti ada masker, ada sarung tangan, ada penutup pelindung wajah, sehingga masyarakat tidak khawatir lagi, tidak ragu-ragu terhadap kedatangan petugas kita nanti. Pertama, sesuai dengan edaran dari Bawaslu RI dengan standar protokol kesehatan berkenaan dengan petugas yang nanti akan turun di lapangan. Jika kita turun ke lapangan, kita juga harus menjaga masyarakat, karena masyarakat harus kita jaga kesehatannya. Jadi kita dulu harus sehat, setelah kita harus sehat, kita turun ke lapangan, ya kita tuh harus menjaga kesehatan dari masyarakat yang akan kita turun. Penerapan protokol kesehatan sejatinya sudah dijalankan oleh seluruh unsur yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Petugas KPU dan Bawaslu di tingkat pusat dan daerah, pasangan calon yang akan bertarung menjadi pejabat tertinggi di daerah masing-masing. Aturan main dalam setiap tahapan juga selalu didengungkan. Namun pelanggaran di sana-sini di berbagai daerah oleh paslon, partai, ataupun pendukung cukup sering ditemukan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mencatat sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan terjadi pada saat tahapan pendaftaran Pilkada Serentak 2020, yaitu antara tanggal 4 hingga 6 September 2020. Secara umum Bawaslu mencatat 243 pelanggaran protokol atau arak-arakan atau kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang saat pendaftaran bakal calon dilakukan. Dalam diri petahana itu ada kewajiban untuk mematuhi perundang-undangan yang ada. Jadi tahap pertama kan kita sudah memberikan teguran kepada 69 kepala daerah yang melanggar protokol COVID. Jadi sudah kita itu untuk tahap pertama dan memberikan efek jerah. Tak satu pun negara bisa memperkirakan kapan pandemi ini berakhir. Belum ada seorang ahli yang bisa menyebutkan kapan coronavirus disease COVID-19 lenyap dari bumi pertiwi. Kegiatan dan rutinitas yang saat ini haruslah beradaptasi, menemukan tata cara baru. Pilkada Serentak 2020 tidak mungkin lagi ditunda. Pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang
dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa. Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan norma baru, dengan cara baru. Pilkada serentak 2020 akan berlangsung di 270 daerah. Pilkada serentak melibatkan masyarakat yang tersebar di 32 provinsi, baik sebagai pasangan calon, sebagai partisan pendukung, dan sebagai pemilik hak konstitusi. Pilkada serentak yang tetap dilaksanakan di tengah pandemi membuat beragam suara muncul di sana-sini. Sangat bisa dimaklumi jika pemerintah atau lembaga bisa saja tidak siap dengan undang-undang pilkada yang sempurna, sebab wabah ini tidak bisa diprediksi, datangnya dan penyebarannya tidak ada yang tahu. Tapi kesehatan diri kita adalah tanggung jawab kita. Kalau ada kumpul-kumpul kampanye, tidak usah diikuti. Kita harus melindungi diri sendiri serta keluarga yang kita sayangi. Kalau saya sih pilih tetap berada di rumah. Tetap mendukung kandidat yang saya pilih, tetapi tidak harus mengorbankan kesehatan diri pribadi. Kampanye pun bisa menggunakan platform-platform digital tersebut. Tanpa mengumpulkan massa berada dalam satu titik. Konser-konser musik untuk pilkada pun bisa dilakukan secara digitalisasi. So, mari kita jaga kesehatan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tahapan demi tahapan Pilkada serentak 2020 telah dijalankan dengan protokol kesehatan. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi dan terbilang banyak bila dihitung jari. Masa kampanye yang berlangsung panjang selama 71 hari selayaknya dimanfaatkan dengan adu kreasi, menciptakan inovasi, dan memanfaatkan teknologi, berkompetisi mendapatkan suara tertinggi. Pilkada serentak 2020, jika bangsa Indonesia bisa melakukannya dengan baik, maka dunia internasional akan melihat, sejarah pun mencatat, Indonesia bisa menjadi panutan dan layak jadi kebanggaan.